cerobohan, terjebak di dunia hutang. Pinjaman tolol, membunuh tanpa menyentuh. Yes, ya, itu adalah pinjol legal yang mana dia telah berizin sejak 2019 loh. Resmi terdaftar di OJK, tapi sangat disayangkan kata-kata yang diucapkan debt collectornya, nauzubillah. Ya kan? Dan habis itu cara dia menekan sampai kepada orang yang tidak ada hubungannya sama sekali, itu juga tidak masuk di akal kalau menurut saya ya. Tapi ini tidak terlepas dari kebiasaan Anda. Oke, ini ada salah satu curhatan. Assalamualaikum bang, langsung aja ya, saya dikejar DC lewat WA, yang mana sudah kehubungi HRD tempat kerja saya. Saat ini saya juga sudah dihubungi HRD juga untuk penyelesaiannya. Aplikasi mau cash ya, atau mau cash ini. Pinjaman sudah 3 tahun yang lalu. Oke. Kemarin saya akhirnya bayar juga 1 juta, total semuanya 3.900.000, dikarenakan saya dipanggil HRD untuk menyelesaikan. Ternyata hari ini udah tahu mau gajian, dia neror lagi untuk meminta pembayaran lagi. Saya harus gimana bang? Yang mana dia ancam mau hubungi HRD saya gitu loh. Oke. Kalau memang uang yang Anda bayarkan sebanyak 1 juta kemarin itu mengurangi hutang, dan habis itu ini di suasana Anda gajian juga, kira-kira kalau Anda bayarkan lagi, Anda cicil lagi, itu mengurangi hutang apa tidak? Ingat dulu, mengurangi hutang apa tidak? Kalau tidak mengurangi hutang, tolong dihentikan sama sekali. Jangan mentang-mentang kita dipanggil HRD, habis itu kita langsung membayar. Tolong Anda menghadap sama HRD Anda dan jelaskan fakta apa yang sedang terjadi. Ya, kalau HRD Anda nantinya menilai bahwa Anda mampu, mana tahu HRD Anda juga ada solusi lain, jelaskan aja. Ya. Dan habis itu soal untuk dari debt collectornya. Ini dia bilangin ya. Siang Pak, sudah dibayarkan tagihannya, mau cash, nggak ada respon. Saya sudah hubungi HRD, saya hubungi Pak Wahyu juga. Tiap bulan kau begini, malu. Ya, itu karena Anda yang membiasakan. Anda diancam, setelah diancam dia hubungi HRD Anda, habis itu Anda melakukan pembayaran. Harusnya setelah dia menghubungi HRD Anda tunjukkan POJK terbaru, yang mana POJK itu berlaku sejak Januari 2024. Dilarang melakukan penagihan kepada selain dari si konsumennya. Dilarang melakukan penagihan ya, tapi tidak boleh mempermalukan. Di dalam aturan itu sudah jelas tidak menggunakan cara ancaman ya, habis itu kekerasan atau tindakan yang bersifat mempermalukan konsumen. Ya. Contohnya di sini dia menyebutkan dari aturan OJK adalah menyebarluaskan informasi mengenai kewajiban konsumen yang terlambat kepada kontak telepon yang dimiliki oleh konsumen. Salah satunya HRD Anda. Ini tidak boleh dilakukan. Ya. Paham ya? Itulah makanya kenapa saya selalu mengulang-ulang sama teman-teman semuanya. Penting kita mengetahui aturan penagihan kredit terbaru. Jadi kalau hal ini dilakukan, kita bisa bersikeras sama HRD walaupun HRD Anda dihubungi. Pak, ini mohon maaf. Ini memang adalah sebuah kesalahan saya. Tapi ya, ini bukan unsur saya sengaja. Memang fakta dari kehidupan saya. Dan habis itu, ketika debt collectornya menghubungi Bapak, saya teringat dengan sebuah aturan. Tunjukkan aturan OJK tersebut. Dia tidak boleh melakukan penagihan keluar dari si konsumennya atau yang sifatnya mempermalukan. Sekarang dia menagih kepada Bapak, otomatis mempermalukan saya. Ya, saya mohon maaf, saya mau menghentikan pembayaran ini dulu. Dan saya pengen atau meminta debt collectornya untuk datang ke rumah.
Harusnya Anda menerangkan hal itu sama HRD Anda. Nanti Anda tunjukkan aja ini, saya pajang ini sana ya. Tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Tidak boleh. Ya, jadi yang dia lakukan itu adalah tekanan-tekanan verbal. Dia bilangin kami akan hubungi HRD. Berarti dia menekan Anda dan mengancam Anda. Sementara aturan tidak boleh menggunakan cara ancaman kekerasan yang tindakan yang sifatnya mempermalukan. Itu tidak boleh. Ya kan? Sekarang dia tujuannya apa? Mempermalukan, menggertak, menekan. Ya kan? Mengancam Anda juga. Gitu loh. Jadi teman-teman harus paham. Dan habis itu lagi di sini juga tidak menagih kepada pihak selain konsumen. Sekarang dia menyampaikan nominal hutang sama HRD Anda, walaupun dia menitip pesan sama HRD Anda untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan bayarlah hutangnya, itu tidak boleh. Ya, atau dia menagih kepada HRD Anda dengan dalih anggota Anda belum bayar hutang dengan kami, itu juga tidak boleh. Ya. Habis itu lagi, tidak menagih secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Ya, kurang apa lagi coba aturan ini? Kenapa teman-teman semuanya tidak menghafal aturan ini? Kenapa tidak memahami aturan ini? Kenapa teman-teman hanya mengkedepankan soal rasa takut Anda, soal kecemasan Anda tanpa Anda peduli ada hal-hal yang sedang menyelamatkan Anda? Kenapa teman-teman semuanya? Ayolah, hafal semuanya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Kalau seperti ini yang terjadi adalah sampai ke depannya, sampai kapanpun pinjol akan melakukan hal yang sama untuk melakukan penagihan terhadap debitur-debitur mereka yang macet bayar. Terutama pinjol-pinjol legal ini. Mereka harus patuh, ini aturan OJK. Yang mengeluarkan izin mereka adalah OJK. Aturan ini juga dibikin oleh OJK. Kalau nggak mereka, siapa lagi yang mematuhi? Ya. Habis itu penagihan di tempat alamat domisili konsumen. Tidak ada ceritanya mereka menagih di kantor, di luar, di warung, dimanapun, tidak boleh. Kenapa teman-teman tidak mau menghafal ini? Ya, ini penting bagi Anda untuk menjelaskan sama debt collectornya yang tuli-tuli otaknya itu. Ya, kalau enggak ini mau seperti apa? Anda yang menderita terus-menerus. Habis itu, hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 8 pagi sampai pukul 8 malam. Enggak ada ceritanya dia menelpon sampai jam 9 malam. Ya, habis itu untuk penagihan di luar tempat domisili konsumen pada waktu yang diatur di atas hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan perjanjian timbal balik. Ya, sampai di sini paham apa tidak untuk Bapak yang bertanya sama saya gitu loh. Dia bilangin di sini aplikasinya mau cash, tolong Bang. Ini sudah saya tolong. Ya, karena Anda yang membiasakan, Anda mencicil. Ketika HRD Anda dihubungi, Anda malah mencicil. Harusnya Anda sampaikan, Pak mohon maaf, ini penyelewengan. Ini mereka sudah melenceng dari aturan yang sebenarnya. Oke, saya akui, ini kesalahan saya karena saya tidak mampu bayar. Tapi bukan begini cara mereka dalam menagih. Dan saya mohon maaf banget atas ketidaknyamanan ini Pak. Dan saya berharap kalau mereka masih menghubungi Bapak, minta tolong Pak dengan segala hormat, sampaikan tidak ada urusan dengan Bapak. Dan Bapak boleh menyarankan mereka untuk datang langsung ke rumah saya, biar saya selesaikan secara tatap muka. Ya, begitu cara menanggapinya. Kalau udah seperti ini kan kacau. Kalau sumber ketakutan Anda itu memang sudah mereka ketahui bahwa Anda sangat ketakutan ketika dibaca soal HRD, ini sudah parah. Gitu loh, ya. Dan di sini dia bilangin, saya sudah hubungi HRD, saya hubungi Bapak juga tiap bulan kau begini, malu. Nggak usah kau tarik, lunaskan aja. Ya, habis itu saya call Pak Wahyu lagi ya, tunggu sama ke HRD hotel. Oke. Ya. Anda sudah ditekan gitu loh. Jadi saya pengen buat Bapak, nanti saya kirimin video ini sama Bapak, Bapak simain ini sampai habis. Saya pengen sama Bapak menghadap sama HRD Bapak, hentikan pembayaran dengan penuh penekanan seperti ini. Ini terlalu ekstrim Pak. Kalau Bapak ikuti pola-pola seperti ini, kasihan orang berikutnya Pak. Ya, tidak Bapak saja yang meminjam di Maukes, tapi ada ribuan orang yang meminjam di sana. Kalau Bapaknya seperti ini, debt collector akan mengikuti pola yang sama untuk menagih orang berikutnya.
Jadi tolong hentikan cara-cara pengancaman ini. Kapan perlu, kalau sudah diancam seperti ini, sepakatlah semuanya untuk menghentikan pembayaran. Begitu juga buat teman-teman yang di luar sana yang mengalami hal yang sama ketika Anda mengalami telat bayar di Maukes, tiba-tiba diancam mau ke HRD, ke tempat kerja, orang tua, dan lain sebagainya. Saya pengen Anda menghentikan semua pembayaran Anda, karena dengan cara itulah kita merubah cara-cara penagihan debt collector yang semulanya bernada ancaman, mereka supaya bisa lebih SOP lagi. Ya, lebih tahu dengan aturan lagi. Kalau seperti ini mereka selalu mengambil jalan pintas. Mereka ambil jalan pintas karena dia tahu orang ketakutan, dia berpijak di satu ketakutan itu. Oke? Tidak ada yang perlu Anda cemaskan dengan hal ini. Harusnya Anda hentikan ketika mendapatkan penagihan-penagihan yang seperti ini. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman yang mengalami diancam juga seperti ini. Dan lakukanlah tindakan hentikan segala pembayaran mereka. Oke? Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.